Keputusan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023 telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan elit politik baik di tingkat nasional maupun daerah. Keputusan MK tersebut mengubah tentang persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres tahun 2024 mendatang dan seterusnya, telah menimbulkan berbagai macam komentar dari netizen. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa putusan MK terkait uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu berlaku hitung mulai pemilihan presiden, wakil presiden tahun 2024. Menurut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam putusan akuo berlaku mulai pada Pilpres dan Capres tahun 2024 dan seterusnya, kata Hakim MK M. Guntur Hamzah dalam sidang pengucapan putusan ataupun ketetapan di Gedung MKRI Senin 16 Oktober tahun 2023. Majelis Hakim MK menyatakan hal tersebut penting untuk ditegaskan agar tidak menimbulkan keraguan mengenai penetapan pasal dalam menentukan syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengenai batas usia capres dan cawapres diubah menjadi berusia 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. Mahkamah Konstitusi menyatakan perkara nomor 90 garis miring PUU strip 21 Romawi garis miring 2023 itu diajukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau WNI bernama Almas Desa Kibiru A yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu selengkapnya berbunyi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah garis miring sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilu kepala daerah. Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Oleh sebab itu, MK menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Tentu saja dampak keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menimbulkan beragam komentar baik di media massa, online dan cetak, serta di media sosial. Beragam statement-statement diberikan oleh tokoh-tokoh politik maupun para netizen berada yang ada di Indonesia maupun di luar negeri terkait keputusan MK tersebut.